apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin saya naik sepeda ke Car Free Day. Saya terakhir ke Car Free Day itu mungkin tahun 2024 kali ya. Kemarin itu saya pikir bisa naik sepeda dengan nyaman, tapi ternyata enggak. Kayaknya sekarang lebih banyak orang yang lari atau jalan kaki dibanding naik sepeda. Katanya sih sekarang sepeda udah nggak ngetren lagi. Pas di sana saya lihat ada papan petunjuk untuk jalur orang yang lari atau jalan dan jalur pesepeda. Pesepeda itu harus jalan di jalur kanan dan di kiri khusus orang yang lari atau jalan. Tapi karena orang yang lari atau jalan lebih banyak, pesepeda cuma dapat jalan sedikit aja. Terus kemarin saya dan beberapa pejabat kampus adain kunjungan ke LPK terbesar di Indonesia. Nama LPK-nya adalah Minori. Mungkin ada juga dari kalian yang tahu LPK ini ya. Pihak kampus adain kunjungan ke sana untuk diskusi tentang program internship. Internshipnya ini bukan internship ke Jepang ya, tapi mahasiswa kami internship sebagai guru bahasa Jepang. Pas di sana saya sempat ngobrol dengan siswa LPK. Seru banget loh. Walaupun baru belajar bahasa Jepang, tapi mereka udah bisa komunikasi pakai bahasa Jepang. Terus pas mau pulang, saya lihat para siswa ini olahraga. Terus pas ketemu, mereka bungkukin badan dan ucapin salam. Konnichiwa! Gitu. Nah, minggu kemarin ada teman kerja saya yang nikah loh. Kemarin kan ada hari raya kurban ya. Nah, bulan pas ada hari raya kurban juga jadi bulan yang baik untuk nikah. Teman kerja saya ini adalah teman yang banyak bantu saya di kerjaan. Makanya saya senang banget pas dengar dia mau nikah. Pesta pernikahannya diadain di rumah dia, di daerah Bekasi. Saya baru pertama kali ke rumah dia, tapi saya nggak nyasar. Soalnya ada janur. Janur ini jadi tanda kalau di sekitar situ ada pesta pernikahan. Pas di pesta pernikahannya, saya langsung ketemu teman saya ini, salaman sama dia, makan-makan, ngobrol-ngobrol bentar, terus pulang deh. Kenapa? Bukan bukannya. Rokoknya Nopal. Oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Kemarin pas ngobrol dengan Najma, tiba-tiba dia senyum-senyum ke saya. Kalau udah senyum-senyum seperti itu, biasanya dia punya permintaan. Permintaannya itu kalau nggak minta uang ya minta izin buat ngelakuin sesuatu yang perlu uang. Kalau udah di situasi kayak gini saya jadi sensitif dan gampang emosi. Soalnya Najma itu hobinya banyak dan pengeluaran buat hobinya itu juga lumayan ya. Belum biaya make up-nya, belum biaya skincare-nya, biaya ke kafenya, aduh pusing deh. Ternyata kemarin itu dia minta dibeliin pod. Apa ada yang tahu pod ini? Pod itu adalah salah satu jenis rokok elektrik. Najma pernah cerita ke saya kalau dia pernah coba ngerokok. Dia pernah coba rokok yang biasa dan rokok elektrik. Katanya banyak teman sekelasnya yang ngerokok juga. Kebanyakan sih rokok elektrik ya. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu pusing dengan keinginan merokoknya Najma. Yang bikin pusing itu pengeluarannya. Saya sebenarnya nggak suka rokok. Dulu ya pernah ngerokok, tapi ya sebatas nyoba-nyoba aja. Buat lucu-lucuan aja gitu. Bapak saya juga dulu ngerokok. Bapak mertua saya juga. Teman-teman saya apalagi. Kalau dipikir-pikir banyak juga sih orang di sekeliling saya yang ngerokok. Mungkin karena nggak ngerti caranya, jadi ya saya nggak ngerti apa enaknya ngerokok dan nggak ada keinginan ngerokok juga sampai sekarang. Pas dengar cerita Najma kalau dia pernah coba ngerokok juga, saya sih biasa aja. Nggak marah, nggak ada keinginan ngelarang juga. Soalnya anak zaman sekarang kalau dilarang kan malah ngelakuin sembunyi-sembunyi ya.
Tapi ya saya khawatir sama kesehatannya. Jadi saya sempat baca-baca artikel tentang rokok. Dari artikel yang saya baca, katanya jumlah perokok aktif di Indonesia itu kira-kira 70 juta orang. Nah, terus kelompok usia perokok yang paling banyak itu adalah kelompok usia antara 15 sampai 19 tahun dengan persentase sekitar 56,5%. Nah, di bawahnya ada kelompok usia 10 sampai 14 tahun dengan persentase 18,4%. Waduh, kayaknya kondisi di Indonesia ini lumayan gawat juga ya. Katanya kondisi ini ya nggak bisa lepas dari industri rokok yang ada di Indonesia. Di Indonesia lumayan banyak perusahaan rokok loh. Mereknya juga banyak. Ada Gudang Garam, Jarum, Sampurna, dan lain-lain. Sekarang varian rokok juga banyak. Kalau zaman bapak saya ngerokok paling cuma ada rokok kretek sama filter aja. Tapi sekarang muncul banyak varian yang lain. Terus katanya pengguna rokok elektrik di Indonesia itu mulai bertambah dalam waktu 4 tahun belakangan ini. Saya nggak dapet data konkretnya sih, tapi katanya diperkirakan penggunanya itu sekitar 6,2 juta orang. Wah, banyak banget ya. Terus sekarang jenisnya juga tambah banyak. Sebutan untuk rokok elektrik juga banyak. Ada yang bilang dengan istilah vape pod, vape pen, mod, vape mode, cigalite, dan lain-lain. Terus rokok elektrik ini juga bisa pakai macam-macam rasa atau flavor ya. Mungkin rasa inilah yang dipakai industri rokok elektrik untuk menjaring konsumen, terutama dari anak-anak muda. Waktu cerita, si Najma bilang kalau dia juga suka rasanya. Pas saya cek di toko online, emang varian rasanya ada banyak. Namanya juga unik-unik. Ada frappuccino, green kiwi, guava cherry, blueberry cheese, dan lain-lain. Udah kayak rasa makanan atau minuman aja ya. Harganya juga macam-macam, dari yang paling murah sekitar 50 ribuan sampai yang jutaan juga ada. Ngomong-ngomong, rokok elektrik インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。